Indonesia, a country with rich natural resources, has 37 provinces. One of them is South Sumatra. South Sumatra is a province in Indonesia located in the southern part of the island of Sumatra. The capital city of South Sumatra is in the city of Palembang. Various tribes and cultures merge into one Palembang city. The progress of the city of Palembang supports and offers progress in the field of education, especially universities. Welcome to MDP University. MDP University stands as a pioneer of technology and business education in South Sumatra. A strong spirit of innovation and commitment, we equip our students with technical expertise, personal competencies, and leadership character to prepare them to enter workforce, start their own business, and compete globally. Supported by modern facilities and experienced professional lecturers, we ensure that every student receives a relevant, adaptive, and impactful learning experience. That is why MDP University continues to grow, transform, and strengthen its position as a leading center of technology and business education in Indonesia. Let us move forward together, shaping a brighter future through excellent and meaningful education. MDP University, innovation today and tomorrow. Since the beginning, MDP University has always strived for the best achievements. With 7 study programs: informatics, information system, electrical engineering, visual communication design, Master of Information System, Management, and Accounting. Spread across 2 faculties, Computer Science and Engineering faculty, Economic and Business faculty. At MDP, students are given knowledge and education and experience to be able to face the outside world after completing their studies. We also collaborate with international and local organizations and institutions. Synergy with industrial sectors. We also provide our students with various facilities and activities so they can develop both academically and non-academically. MDP University, innovation today and tomorrow. Halo MDP People, kembali lagi bersama saya Olivia yang akan memandu acara kali ini. Nah, seperti episode-episode sebelumnya, acara kali ini tidak jauh dari pembahasan mengenai seputar perpajakan. Nah, pembahasan kali ini tuh juga nggak jauh-jauh loh dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi, tema dari episode kali ini itu adalah peran pajak dalam membiayai pendidikan dan kesehatan publik. Nah, untuk membahas topik kali ini, saya sudah bersama narasumber di sini yang berasal dari Renjani. Halo Kak Karen. Halo. Oke Kak, sebelum kita membahas lebih lanjut, boleh kita kenalan terlebih dahulu ya Kak? Ya, boleh. Oke, Kakak boleh kenalin nama, angkatan, dan hobi nih Kak? Halo semua. Perkenalin, nama aku Karen Catherine dari angkatan 2023.
Jadi hobi aku sendiri itu traveling dan shopping gitu. Oke, itu tadi singkat perkenalan dari narasumber kita. Nah, kakak ini kan Renjani ya. Kalau boleh tahu sudah berapa lama kakak menjadi Renjani dan Renjani itu apa sih definisi menurut kakak? Nah, jadi aku udah jadi Renjani ini sekitar kurang lebih 1 tahun ya. Nah, menurut aku Renjani itu adalah program dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan edukasi perpajakan melalui kerjasama dalam organisasi atau kita sebut dengan tech center ya biasanya yang kayak ada di MDP ini. Nah, jadi tech center itu melibatkan mahasiswa. Nah, jadi Renjani itu bukan soal teori, tapi juga wadah untuk membangun relasi, pengalaman, dan juga soft skill. Oh, jadi ternyata Renjani itu seperti yang diucapkan Kak Karen tadi ya, banyak juga programnya. Nah, Kak, pembahasan kita ini kan soal pajak nih. Boleh tahu nggak sih sebenarnya itu definisi pajak menurut kakak itu apa? Nah, jadi menurut aku pajak itu adalah kontribusi wajib dari masyarakat kepada negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan kesejahteraan bersama. Jadi nggak mendapatkan imbalan langsung. Jadi pajak itu bisa dikatakan sebagai bentuk gotong royong modern untuk membangun negara. Oh, ternyata begitu ya. Oke, kita udah basa-basi singkat nih, Kak. Kita langsung ke pembahasan intinya aja ya. Ya. Aku mau nanya nih, Kak Karen. Kenapa pajak itu disebut sebagai sumber utama pembiayaan APBN negara? Nah, jadi pajak itu disebut sebagai sumber utama pembiayaan negara itu karena lebih dari 70% penerimaan APBN itu berasal dari pajak. Jadi tanpa pajak negara kita itu kesulitan dalam membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya. Wah, ternyata besar juga ya penerimaan negara kita dari pajak sebesar 70% tadi teman-teman. Nah, kan pajak penerimaan negara itu sebesar 70% nih, Kak. Sisanya kan berarti 30% yang lain itu ada nih. Nah, aku mau tanya, apa bedanya pajak sebagai penerimaan negara dengan penerimaan negara yang lain, misalnya seperti utang atau hibah nih, Kak? Nah, jadi bedanya pajak itu sumber pendapatan berkelanjutan yang berasal dari rakyat sendiri. Nah, sedangkan utang dan hibah itu sifatnya tuh terbatas. Jadi utang dan hibah itu tidak bisa diandalkan terus-menerus. Oke, jadi ibaratnya pajak itu pendapatan tetap lah ya, Kak. Iya. Sementara yang lainnya itu terbatas dan nggak bisa diandalkan. Oke nih, Kak, aku mau tanya lagi. Bagaimana sih mekanisme alokasi pajak dari masyarakat bisa sampai ke sektor pendidikan dan kesehatan? Nah, jadi kan pajak itu berasal dari masyarakat. Lalu penerimaan pajak itu masuk ke dalam APBN yang dialokasikan sesuai dengan kebijakan. Nah, yang dimana tuh minimal 20% itu untuk pendidikan. Sedangkan kesehatan mendapat porsi yang lebih spesifik atau signifikan dalam pelayanan fungsi tersebut. Oke, ternyata mendapatkan porsi yang signifikan ya, Kak. Nah, dari yang Kakak bilang tadi, kan keduanya sektor ini mendapatkan porsi yang signifikan. Kenapa sih sektor pendidikan dan kesehatan itu dianggap prioritas atau signifikan tadi, Kak? Nah, karena keduanya itu merupakan kebutuhan dasar kita ya sebagai manusia masyarakat. Nah, jadi pendidikan itu dapat mencetak sumber daya manusia yang berkualitas, sementara kesehatan itu memastikan produktivitas masyarakat itu tetap terjaga. Oke, balik lagi berarti keduanya itu merupakan kebutuhan dasar masyarakat ya, Kak. Aku mau tanya nih lagi, Kak. Seberapa besar sih porsi anggaran pendidikan dan kesehatan itu? Kan tadi Kakak bilang dianggap prioritas, dianggap porsi yang signifikan. Jadi seberapa besar sih porsi mereka dibanding sektor yang lain? Nah, jadi kalau untuk pendidikan itu dapat anggaran pendidikan itu minimal 20% dari APBN. Kalau kesehatan itu rata-rata 5% dari APBN. Jadi jumlahnya tuh lebih besar daripada sektor yang lain. Oh, ternyata begitu ya, teman-teman. Seperti yang Kakak bilang tadi kan, pendidikan dapat 20% dana dari APBN. Nah, gimana sih dari dana 20% tersebut pajak kita itu membantu pembiayaan sekolah gratis di Indonesia? Nah, jadi pajak itu bisa membiayai BOS. BOS itu bantuan operasional sekolah. Nah, sehingga sekolah itu sekolah negeri ya, bisa gratis dan operasional sekolah tuh bisa berjalan dengan lancar karena adanya biaya dari pajak tersebut. Oke, Kak. Tadi kan disinggung mengenai
Dana BOS. Dana BOS itu berarti nyampainya ke siswa nih Kak. Gimana dengan tenaga pendidik atau guru? Bagaimana pajak itu membantu pembiayaan tenaga pendidik dan guru? Nah, jadi pajak itu juga membantu pembiayaan guru dan tenaga pendidik. Nah, pajak tuh membayar gaji guru PNS, tunjangan profesi, serta mendukung pelatihan guru untuk mengembangkan eh, kompetensi yang ada. Oke, ternyata begitu. Nah, itu kan secara keseluruhan di jenjang sekolah nih Kak, sekolah menengah, sekolah dasar. Apakah pajak juga mendukung pendidikan di perguruan tinggi nih? Oh, tentu. Jadi, dana pajak itu juga dipakai untuk subsidi di perguruan tinggi negeri, sehingga biaya kuliahnya itu lebih terjangkau. Nah, eh, pajak tuh juga membiayai mahasiswa yang berprestasi. Jadi, siswa yang berprestasi itu akan dapat beasiswa yang dari pajak juga. Jadi, kalau ditanya mendukung atau enggak sih mendukung ya. Oke, tadi ada disinggung dikit nih Kak soal beasiswa. Bagaimana nih pajak juga berperan dalam program beasiswa nih? Seperti yang kita tahu kan banyak perguruan tinggi yang menggunakan program-program beasiswa. Nah, kayak yang aku bilang tadi, untuk mahasiswa yang berprestasi itu kan akan mendapatkan beasiswa. Nah, beasiswa tersebut juga terdiri dari bidik misi, KIP kuliah, dan LPDP untuk mendukung akses perguruan tinggi yang bagi pelajar yang berprestasi. Oke, ternyata banyak juga ya program-program beasiswa pemerintah kita untuk mendukung program beasiswa karena pajak kita nih. Nah, selanjutnya nih Kak, apakah pajak juga dipakai untuk riset di perguruan tinggi? Nah, iya, pajak tuh juga dipakai untuk riset di perguruan tinggi. Jadi riset dan inovasi kampus tuh dibiayai oleh APBN, termasuk riset kesehatan, teknologi, dan sosial. Oke, ternyata begitu. Nah, tadi kan sudah kita bahas di sekitar layanan perkotaannya nih, Kak. Gimana dengan pendidikan di daerah-daerah terpencil? Apakah pajak juga membantu? Iya, pajak tuh juga membantu membiayai eh, pembangunan sekolah, pengiriman guru ke daerah 3T. 3T itu daerah tertinggal, terdepan, terluar. Sama subsidi transportasi siswa di wilayah terpencil. Oke, ternyata membantu juga ya. Nah, pembahasan kita dari tadi ini kan menyangkut secara keseluruhan ya, seperti fasilitas lah, Kak. Nah, peran pajak sendiri dalam kurikulum Merdeka nih terutama, atau reformasi pendidikan, apakah ada nih, Kak? Ada. Jadi pajak itu mendanai program pelatihan guru, pengadaan modul, serta sistem digital untuk mendukung kurikulum baru. Jadi pasti ada reformasi pendidikan dari kurikulum baru itu. Oke, masih terkait dengan program-program pelatihan juga ya, ternyata. Nah, di perguruan tinggi itu kan ada yang namanya sarjana dan ada yang namanya vokasi nih, Kak. Apakah pajak juga mendukung pendidikan vokasi dan pelatihan kerja nih, Kak? Ya, betul banget. Jadi pajak itu juga membiayai BLK. BLK itu Balai Pelatihan Kerja, lalu SMK dan program kartu prakerja. Oke, ternyata BLK, SMK, dan program kartu prakerja juga termasuk ya. Iya. Bagaimana sih Kak pajak itu membantu mengurangi kesenjangan akses pendidikan? Nah, jadi pajak tuh juga membantu mengurangi kesenjangan akses pendidikan. Yang dimana pajak itu membiayai subsidi sekolah gratis, bantuan siswa miskin, hingga pembangunan sarana di desa-desa. Oke, dari yang udah Kakak sebutkan tadi tuh banyak loh teman-teman program-program yang dibantu oleh pajak kita. Nah, dari program-program tadi nih Kak, apakah ada evaluasi efektivitas dan pajak untuk pendidikan? Oh, ada. Nah, jadi evaluasi efektivitas dana pajak untuk pendidikan itu dievaluasi melalui laporan kinerja APBN, audit BPK, serta evaluasi Kementerian Pendidikan setiap tahunnya. Oke, ternyata ada ya teman-teman. Nah, geser dari sektor pendidikan nih, seperti yang sudah saya sebutkan, singgung di awal, kita juga membahas sektor kesehatan nih. Apa peran pajak nih Kak dalam layanan kesehatan publik, kalau boleh tahu? Nah, jadi pajak itu berperan banyak juga ya dalam layanan kesehatan publik. Jadi pajak itu membiayai rumah sakit, puskesmas, program vaksinasi hingga gaji tenaga kesehatan.
Oke, ternyata banyak juga ya sama seperti pendidikan tadi. Nah, seperti yang aku tahu nih Kak, kalau kesehatan itu pasti nggak jauh-jauh dari BPJS. Apakah pajak juga membantu nih Kak dalam program BPJS Kesehatan? Bagaimana sih Kak? Iya, pajak tuh juga membantu dalam program BPJS Kesehatan, yang dimana pajak itu dipakai untuk subsidi iuran peserta PBI. PBI itu penerima bantuan iuran, yaitu masyarakat yang miskin yang ditanggung negara. Ternyata benar-benar disalurkan oleh pajak ya. Iya. Apakah pajak itu dipakai juga nih Kak untuk imunisasi nasional? Nah, iya. Pajak itu juga dipakai untuk imunisasi nasional. Hampir semua program imunisasi, kayak imunisasi polio, campak, sama vaksin COVID-19 yang kemarin itu loh, dibiayai pajak juga. Oke, ternyata vaksin COVID-19 5 tahun yang lalu itu ternyata dibiayai oleh pajak juga. Nah, tadi kan terkait dengan program-program nih Kak, di mana sih pajak itu membantu dalam fasilitas kesehatan di daerah 3T? Nah, jadi pajak itu membantu banget di kesehatan daerah 3T itu. Nah, pajak itu membiayai pembangunan puskesmas, rumah sakit, serta pengiriman tenaga medis ke daerah terpencil. Jadi kan kalau di daerah terpencil tuh kan susah ya transportasinya. Nah, jadi dari biaya pajak itu negara kita tuh melakukan pengiriman transportasi, tenaga medis di daerah itu. Oke, ternyata begitu. Nah, apakah ada contoh nih Kak, program kesehatan yang sepenuhnya dibiayai oleh pajak kita? Ada dong. Jadi ada beberapa program kesehatan yang dibiayai pajak. Contohnya itu program jaminan persalinan, program gizi anak, dan vaksinasi gratis. Itu contoh nyatanya. Oke, ternyata banyak juga ya nih Kak. Nah, tadi kan ada disinggung dikit nih soal COVID-19. Apa sih peran pajak dalam penanganan pandemi kemarin itu Kak? Peran pajak dalam mendalami pandemi COVID kemarin. Nah, jadi pajak tuh membiayai hampir semua kebutuhan kayak vaksin, perawatan pasien, alat kesehatan, hingga bantuan tenaga medis. Oke, nah selain pandemi nih Kak, aku mau tanya juga nih, apakah pajak juga mendukung program perbaikan gizi dan stunting? Nah, itu iya. Jadi pajak tuh juga mendukung program perbaikan gizi stunting. Pajak dipakai untuk posyandu, pemberian makan tambahan, dan edukasi gizi gitu. Oke, sama kayak program pemerintah kita ya Kak, yang Iya, MBG itu ternyata iya. dibantu oleh pajak juga. Nah Kak, pertanyaan selanjutnya nih, aku mau tanya, bagaimana sih pajak itu membantu penelitian kesehatan? Tadi kan di pendidikan juga ada penelitian nih, dibantu oleh pajak juga. Nah, kalau di kesehatan gimana? Nah, jadi kalau di kesehatan itu pajak itu mendanai kayak riset obat, vaksin, sama teknologi kesehatan melalui BRIN dan universitas-universitas. Oke, berarti universitas juga ikut termasuk nih kesehatan juga ya nih Kak. Iya. Nah, aku mau tanya juga nih Kak, apakah tenaga medis juga mendapat manfaat dari pajak? Kan dari tadi kita sudah membahas program-programnya nih. Orang-orang yang terlibat langsung nih bagaimana Kak? Nah, iya, jadi pajak tuh juga eh, tenaga medis itu juga dapat manfaat dari pajak. Jadi pajak tuh juga membiayai gaji dokter PNS, insentif tenaga kerja, serta pelatihan profesi. Oke, berarti terdampak juga ya. Nah, apakah ada contoh negara lain nih Kak yang sukses memanfaatkan pajak untuk layanan kesehatan? Ada. Jadi ada negara namanya negara Skandinavia itu seperti Swedia dan Norwegia. Mereka tuh berhasil menyediakan layanan kesehatan universal gratis melalui pajak mereka. Oh, ternyata Swedia dan Norwegia itu juga sama kayak Indonesia ya, memanfaatkan pajak. Iya. Nah, seperti yang Kakak bilang dari tadi, sepanjang obrolan kita ini, banyak nih program-program pajak kita. Gimana sih pemerintah menjaga transparansi penggunaan pajak kita ini di sektor pendidikan dan kesehatan?
Nah, jadi pemerintah kita itu menjaga transparansi penggunaan pajak di sektor pendidikan dan kesehatan itu, mereka tuh melihat melalui laporan APBN, audit BPK, pengawasan KPK, sama keterbukaan data yang bisa diakses publik. Jadi dengan keterbukaan data itu kan publik tuh bisa melihat secara langsung ya transparansi pajak kita itu gimana. Oke, berarti kayak kayak kita nih termasuk kita bisa juga mengakses transparansi penggunaan pajak di Indonesia nih ya Kak. Nah kan tadi di awal sudah Kakak sebutkan bahwa pajak itu merupakan sumber pembiayaan utama 70% lah ya. Gimana sih Kak dampaknya kalau kepatuhan pajak ini rendah dari masyarakat kita? Nah, dampaknya itu anggaran itu bisa berkurang sehingga pendidikan dan kesehatan itu tidak bisa dikembangkan secara optimal. Jadi kurang Oke. optimal gitu. Oke, jadi kurang optimal ya. Nah, menurut Kakak, bagaimana sih cara meningkatkan kesehatan masyarakat eh, dan pendidikan masyarakat itu melalui kesadaran masyarakat bahwa pajak itu bisa kembali ke mereka gitu? Nah, jadi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pajak itu akan kembali ke mereka. Nah, kita tuh bisa melakukan edukasi publik. Jadi kita tuh bisa menunjukkan contoh nyata hasil dari pajak yang kita bayar tuh, serta transparansi penggunaan dananya. Oke, berarti balik lagi ke transparansi ya, Kak. Nah, apakah digitalisasi pajak ini seperti yang kita tahu digadang-gadangkan dari DJP, yaitu Cortex nih, bisa membuat alokasi dana lebih transparan gitu? Iya. Nah, jadi digitalisasi pajak seperti Cortex itu emang bisa membuat lebih alokasinya lebih transparan. Karena digitalisasi itu dapat meningkatkan efisiensi, mempersempit ruang korupsi, jadi bisa buat korupsi itu jadi berkurang gitu, sama dapat mempercepat pelaporan perpajakan. Wah, ternyata begitu ya, Kak. Terakhir nih, Kak, bagaimana peran generasi muda dalam mendukung pajak untuk keberlanjutan pendidikan dan kesehatan? Nah, jadi generasi muda itu bisa mulai taat pajak sejak saat ini, sejak memiliki penghasilan, sama aktif mengawasi APBN, dan juga menyuarakan pentingnya pajak untuk masa depan. Oke, nah perbincangan kita kan udah dari tadi nih soal pajak. Aku mau kembali lagi nih ke Kak Karen. Kakak ini kan merupakan renjani. Apa sih benefit menjadi renjani nih? Nah, jadi benefit menjadi renjani ini juga bisa mendapatkan pengalaman ya. Selain pengalaman itu kita juga dapat sertifikat dari sana, dari Tech Center ataupun dari KPP. Nah, jadi untuk poin SKPI juga. Jadi poin SKPI itu dapat digunakan untuk Tambahan kuliah gitu ya, Kak, misalnya. Oke, ternyata banyak juga ya manfaat benefit dari Renjani ini. Nah, luar biasa ya teman-teman pembincangan kita hari ini. Jadi sudah jelas ya bahwa sekolah gratis dan layanan kesehatan itu bukan datang begitu saja, tetapi dapat berjalan lancar karena dibayarkan oleh pajak kita tadi. Oke, terima kasih nih kepada Kak Karen atas penjelasannya dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah setia bersama kami di episode-episode seputar MDP Tax Center tentang perpajakan ini. Sampai jumpa di episode berikutnya dan terima kasih. Bye-bye.